Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, kita akan mengecek daya listrik yang digunakan oleh DeLonghi ECP 3121. Oke, setelah sebelumnya saya membuat review mesin ini, kali ini kita akan cek berapa besar daya listrik yang digunakan oleh DeLonghi 3121. Sebetulnya saya sudah menyalakan mesin ini dari tadi pagi. Tadi pagi itu sekitar jam 9 ya. Jam 9 pagi, sekarang sudah sekitar jam setengah 4. Namun ternyata DeLonghi ini punya kayak smart shutdown. Jadi ketika dia tidak digunakan selama sekitar 10 menit lebih, dia akan mati sendiri. Nah, ini tadi kita udah coba buat review, dia masih nyala dan standby. Namun, di sini kalau kita cek, daya listrik standby-nya dia cuma sekitar 1,5, 1,6 ya. Nah, ini detiknya, sorry bukan detik, ini menitnya. Nah, ini 2 jam 40 menit, padahal saya gunakan ini dari pagi. Namun beberapa kali ngulik, kurang lebih sih tadi sekitar 5 atau 6 kali brew. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia mati ketika kita memang diemin selama 10 menit. Nah, ini kita coba langsung timer aja dari sekarang. Terus kita cek, bener nggak sih 10 menit dia mati? Nah, nanti kita lanjutkan setelah 10 menit. Coba kita ambil stopwatch. Mulai. Ya, baru mau dibilang 10 menit. Karena tadi kita sudah beberapa menit melakukan prepare untuk ngambil susu dan lain-lain. Jadi dia udah mati nih. Jadi kalau Sobat JPW lihat di sebelah sini, nah ini cukup smart sih menurut saya. Kenapa? Karena ada beberapa pemilik kedai yang, wah listriknya mahal nggak tuh? Gitu. Karena DeLonghi ini daya listriknya hanya 1100 ya, 1100 watt. Dan dia ketika tidak digunakan selama kurang lebih 10 menit, dia mati sendiri. Terus nanti ada pertanyaan, standby-nya lagi lama nggak? Kan gitu ya. Nah, kita langsung coba nyalain. Di sini bisa dilihat 0 ya. 0 sama sekali nggak ada daya listrik. Kita nyalain langsung di situ, dilihat pasti ada. Tarikan pertama 1, 2, 3. Dan dia udah standby. Jadi kalau matinya barusan, kita nyalain langsung, dia langsung standby. Langsung udah nyala tuh. Jadi kayak smart shutdown gitu, kayak apa ya, kalau komputer kayak ada sleep ya. Dari yang tadi saya cobain, nanti sampai saya bikin, kalau tadi saya bikin latte ya, ada artnya. Sekarang saya mau bikin cappuccino. Terus nanti kita cek berapa banyak yang digunakan, dan kira-kira gitu habisnya kalau dari tadi pagi sampai sekarang saya coba mesin ini, sekitar 6 lah, 5 atau 6 kali saya brew, itu berapa daya listriknya, berapa kWh, dan berapa biayanya gitu ya. Nanti tinggal dikalikan. Nah, kita coba aja langsung pakai. Nah, saya selalu menyarankan untuk pakainya yang double. Karena sudah dijelaskan di review sebelumnya, double ini kapasitasnya 12 gram dengan grind size medium to fine. Nah, kita langsung coba aja. Nah, ini grind size-nya masih ada kulit ari-arinya ya, putih-putih. Jadi tidak terlalu fine, jadi medium to fine. Takin aja. Baru 9, kita pakai 12. Kenapa mesti 12? Itu kalibrasian saya, jadi kulikan saya. Kalau Sobat JPW punya kulikan lain yang lebih baik, boleh dipakai juga. Nah, 12 gram kita bersihin dulu dan ratain. Dan dia karena tampingnya ini masih pakai bawaannya yang plastik, jadi sebetulnya tampingnya tidak perlu ditekan kencang-kencang. Begini aja udah cukup. Yang penting permukaannya rata. Tuh, dan hasilnya juga kalau biasa pakai mesin yang komersial, dia akan bilang, ih kok kasar banget ya. Gitu. Sebenarnya nggak kasar, nanti kita akan coba. Lalu, nah kita coba untuk ngebrew. Ini standby-nya udah di brew, karena tadi belum dipindahin ke steam. Nah, ini juga yang perlu dilihat. Water tank ya kapasitasnya kan nggak terlalu banyak ya. Jadi kita harus buang dulu nih water tanknya. Tadi ini bekas nyuci si portafilter numpang dulu sama Dueto ya.
Makasih Dueto. Gue kasih chip portafilternya dia. Jadi harus diperhatiin juga, dan karena mesinnya juga semuanya plastik, jadi dia nggak akan ngerusak apapun sih. Kita langsung, lupa. Kita akan flash dulu. Nah, di flash cukup. Nah, baru kita brew. Dan ini biasanya kalau lebih dari 12, saya pernah coba, ini akan keras nyampe ke tengah keleknya. Nah, kita taruh dulu si timbangan dan cangkirnya. Kita taruh. Setelah setnya sudah cukup, kita langsung mulai brew. Nah, di sini Sobat JPO perlu lihat poin pada saat saya menarik si cangkir. Karena dia tetap akan ada aliran espresso yang masih menetes meskipun dia sudah kita selesaikan. Jadi di sini kita perlu prepare karena kita mau pakai 18, sekitar di 15 ya, kita harus sudah tarik cangkirnya. Itu espressonya tol banget, mantul. Ya. Dan kalibrasiannya memang tadi sempet 3 kali sih sebelumnya. Nah, udah cukup di 15. Mesin 2 jutaan bisa espresso kayak gini, amazing loh. Nah, di 15 nanti kita cek hasilnya 19. Udah dia masih netes-netes tuh. Jadi jangan dibiarkan cangkir Sobat JPO masih di bawahnya ya. Itu golden crema, ada tiger skinnya ya kan, gambar belang-belangnya si espresso, cakep lah. Gila ini mah, mantep cuy. Gitu. Setelah sebelumnya kita bikin latte di review Delong ini, kali ini saya pengen bikin cappuccino. Nah, kalau cappuccino ini tidak perlu dilepas nih. Jadi memang sistem one bawahnya kan plastik nih dan memang besar. Ingat, kita pindahin dulu ke kiri untuk steam. Tadi hijau, nih. Hijau ketika kita pindahin ke steam dia naikin suhu. Dia akan jadi merah. Tapi, nah, kita perlu buang dulu sedikit air. Ya, saya biasa ngitung dalam hati ya 5 detik. Cukup, balikin lagi. Tinggal tunggu ini sampai hijau. Kalau dia udah hijau, dia tandanya udah siap dipakai. Udah siap digunakan. Nah, suaranya juga udah boiling ya, udah mendidih. Terus kita flash sekali. Nah, udah cukup nih. Kalau udah cukup, saya prepare kayak tadi gini nih. Jadi saya taruh mocha pot. Saya taruh jak. Vietnam drip. Iya, kok mocha pot? Sorry, Vietnam drip. Saya taruh jaknya. Saya taruh aja begini. Nanti dia naik sendiri nih. Saya buka. Nah, simple. Udah kayak ini. Deritan kesleo. Deritan kesleo. Derita lu. Derita lo, iya benar, derita lo. Dan dia naik sendiri si ininya, si foamnya, sampai nanti panasnya optimal. Biasanya cappuccino sedikit lebih panas dari latte. Lihat aja, saya nggak usah stretching, dia naik sendiri. Cuma perhatiin ya, jangan sampai luber dan penuh ya. Nah, ini udah cukup panas, tinggal nunggu 3 detik. Nggak tahan, tambahin dikit, cukup. Lihat foamnya, nggak usah pakai stretchingan. Deritan Alsela. Nah, wah. Jangan lupa dilap. Dan lapnya kalau bisa senantiasa basah karena biar nggak ada bekas susu ya. Nah, coba bisa diperhatikan, foamnya benar-benar tebel, sesuai dengan tujuannya. Ini cappuccino banget, ya nggak? Wih. Nah, cappuccino banget. Ya kalau nuang cappuccino tebel begini sih, cari golden cremanya tinggal ditaruh aja di tengah kayak gini. Nah, lihat jatuhnya aja udah begitu tuh. Nah, dan untuk membuktikan foamnya tebel, kita overin dari gelasnya. Wih. Kasih garnish sedikit. Coklat powder. Ngeri kali. Udah kayak di kafe-kafe. Ngeri kali ini. Ini mesin 2 jutaan loh ini. 2 juta lebih dikit. Dan lihat foamnya dengan hanya ditaruh, tebel banget ya. Mana? Gendut ya? Iya, bisa dibikin kayak gambar kelinci, kucing, apalah kalau Korea-Korea gitu kan. Gitu. Dan
Ya bisa dilakukan di rumah oleh siapapun karena dia tidak perlu art, tinggal taruh, muter sendiri, naikin foam sendiri, tuang, selesai. Jadi sangat simple gitu ibaratnya, nggak usah, wah saya harus kursus dulu mas, saya harus training dulu, saya harus belajar dulu. Betul, itu lebih proper, tapi kalau datang ke JPW kan kita ajarin untuk nguliknya secara gratis. Sampai jadi bisa simple, ya? sampai dapat kalibrasi yang optimal untuk mesin ini. Gitu. Dan ini ya nggak kalah sih sama cappuccino di cafe ya. Wih deh, lihat nih. Ngeri ya? Bayangin nggak, lo mesin rumahan, mesin 2 jutaan lo bisa bikin kayak gini di rumah, bisa lo jual juga. Beuh, ngeri kali ini. Gitu. Nah, tujuan video ini tadi apa? Cek daya listrik. Nah, cek penggunaan daya listrik karena dia ada ya smart sleep ya, smart sleep. Jadi dia mati sendiri setelah 10 menit tidak digunakan. Nah, jadi kita sebenarnya tidak bisa benar-benar menghitung ketika dia standby. Gitu. Jadi kita kalikan aja tadi, anggap saya udah ngebrew sama video tadi berarti 5, 6, 7 sama video sebelumnya, sama ini 8 lah. Nah, kita cek di sini 8 kali. Ini lihat daya listriknya cuma 1,3 yang sekarang ya lagi standby. 2 jam 50 menit ya, dengan kalau dia mati tadi saya nyalain, saya coba buat bikin lagi, jadi dia mati sendiri. Nah, KWH-nya cuma 3,67. Nanti kita kali 1500. Bukan 3, 0,367. Voltase nih, voltase rumah ini, voltase kantor JPW ya. 225. Ini ampere yang digunakan karena dia lagi nggak digunakan, jadi dia sangat rendah. Ini watt, wow, bisa lihat watt paling rendahnya dia 0,1. Ya 0,1 mungkin pada saat dia itu tadi auto sleep, kayaknya nggak enak banget auto sleep ya, ditidurin auto gitu. Bukan auto surrender ya? Bukan auto surrender. Paling tingginya, nah ini 1069, kalau dilihat di sini kan 1100, ya dekat-dekat lah ya. 1100 watt untuk daya listrik yang diabuti. 1069 ya kurang-kurang sekitar berapa tuh? 20-an lah ya. 21 nggak apa-apa. Terus kita lanjut lagi. Udah, nah ini penghitungan KWH. Ini yang lagi dipakai 1,3, nah kita kali nih 0,367. 0,367 dikali 1500. 1500. Itu juga udah gede tuh 1500, padahal mah nggak segitu tuh. Buletin aja dah 1500. Iya, 0,367 dikali 1500. 550 perak. Ya, untuk tadi 8 lah ya. Kali 8 dibagi 8 cangkir lah. Anggap 8 cangkir saya bikin 68 perak. Anggap cepet lah ya. 100 perak. Nah, sobat JPW mau bikin berapa? Ya saya sih saranin ya 50 lebih dikit lah, 50, 60, 70 masih oke lah ya. Kalau di 100 kasihan. Anggap dikali 50 aja. 5.000 perak. Buat bikin kopi susu kekinian, kopi susu begini di rumah, bisa dijual juga buat kedai-kedai yang small ya. 5.000 dikali sebulan 30 ya 150.000 untuk mesin ini doang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa jadi referensi ya buat sobat JPW yang lagi cari mesin under 10 juta udah dapat paket. Harganya berapa nih? Harganya nih untuk mesin only 2.600.000 ya 2.599.000. Untuk paket dengan grinder MB600 nih 4.200.000-an lah ya. Sama grinder ini ya. Ini betul. Tapi kalau mau paket sama ini, grindernya DeLonghi juga bisa. Bisa, nanti tinggal dihitungin harga grindernya aja kita ganti. Nanti dibahas ya itu grindernya khusus. Siap. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.